Give me Jesus. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami datang di hadapan-Mu, ya Bapa, pada pagi hari ini. Kami datang dengan segala kesadaran kami akan dosa-dosa kami. Dosa-dosa kami yang menyeret kami pada kematian dan penghakiman Allah. Karenanya kami membutuhkan anugerah Allah yang diberikan melalui Yesus Kristus. Kami datang dengan luka-luka kami datang dengan kekecewaan kami atas hidup kami, kekecewaan kami atas keluarga kami, kekecewaan kami atas komunitas kami, dan juga bahkan atas gereja kami. Kami datang dengan luka-luka kami dan kami membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami membutuhkan kesembuhan, kami membutuhkan keselamatan. Berikan kami Yesus untuk mengampuni dosa-dosa kami dan membebat luka-luka kami. Dan saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh berbicara kepada kami. Siapkanlah hati kami untuk boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang melembutkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Dan inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, tadi lagu pengantar dari khotbah ini sangat baik ya, ketika malam gelap menjadi satu tangisan. Apakah ada di antara kita yang tadi malam terasa gelap dan menangis? Mungkin ada ya beberapa di antara kita yang tadi malam merasa gelap dan menangis. Tapi ada satu hal yang tidak terhindarkan. Siapa di antara kita yang sedang berjalan, menjalani hidup kita ini, dan kita tahu pasti perjalanan kita menuju kemana. Perjalanan kita akan menuju satu kotak sempit ya, mungkin 80 cm atau paling lebar biasanya 1 meter kali 2 meter ya. Dan kemudian setelah itu dimasukkan ke liang kubur atau dimasukkan ke dapur kremasi. Siapa yang hidupnya sedang berjalan ke sana? Setiap kita, ya. Setiap kita sedang berjalan ke sana. Dan di dalam perjalanan kita perlu mengingat ada pintu yang dibukakan oleh Tuhan, tetapi juga ada pintu yang kita itu bisa terlambat untuk masuk dan pintu itu tertutup. Hari ini kita akan melanjutkan eksposisi Injil Lukas kita dari Lukas yang ke-13 dengan satu tema When the Door Shut, ketika pintu tertutup. Untuknya saya mengajak kita membaca satu bagian dari kitab suci yang terambil dari Lukas yang ke-13. Ini tidak bekerja kelihatannya. Lukas yang ke-13 ayat 22 hingga ayat yang ke-30. Saya akan membacakannya bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan saya membaca dari Alkitab terjemahan baru yang kedua yang mungkin berbeda dengan di layar, tetapi intinya sama. Saya akan membacakannya, demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Seorang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan,
bukakanlah pintu bagi kami." Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Lalu kamu akan berkata, "Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar kami di jalan-jalan kota kami." Namun ia akan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi ketika kamu melihat Abraham, Ishak, dan Yakub, serta semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pernahkah kita di dalam pengalaman hidup kita, kita itu ketinggalan, kita itu ketinggalan sesuatu, misalnya ketinggalan kereta atau ketinggalan pesawat, dan pintu kereta, pintu pesawat itu tertutup. Saya beserta keluarga itu pernah ketinggalan pesawat, Pada waktu itu Ayu masih hamil, Nathanael hamilnya sudah cukup besar begitu, dan waktu itu saya mendapatkan satu kesempatan untuk melanjutkan riset postdoktoral saya ke Calvin Theological Seminary di Grand Rapids, Michigan. Dan itu merupakan kesempatan pertama kali saya itu ke Amerika. Dan kami pakai satu flight yang kemudian transitnya itu di Bandara Chicago, O'Hara. Dan ketika kami sampai di Bandara Chicago itu, kami tidak memperkirakan bahwa jarak antara flight internasional dengan flight domestik itu terlalu singkat untuk yang belum biasa di Bandara Chicago. Karena begitu kita sampai ke Bandara Chicago, kita kaget ternyata bandara itu sedemikian besarnya dan membingungkan bagi yang tidak biasa untuk ke sana. Dan kita masih perlu keluar ke imigrasi dan kemudian mengambil bagasi, memasukkan lagi, dan di tengah-tengah situasi seperti itu dengan barang bawaan yang banyak, dengan Ayu hamil begitu kita ketinggalan pesawat, Bapak Ibu Saudara. Dan waktu itu ada satu perasaan frustasi. Di negara yang asing, kita itu bingung, kita itu ketinggalan pesawat, mesti beli lagi itu mahal dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan, setelah diurus, urusannya selesai, hanya kita menunggu lebih lama sehingga kita bisa berangkat dengan flight selanjutnya. Nah, kalau ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta, itu masih merupakan satu pengalaman yang short gitu pelan, maksudnya itu dalam jangka waktu singkat ya sudah selesai, permasalahan bisa diatasi. Tetapi bagaimana kalau kita ketinggalan dan pintu itu ditutup? Dan pintu yang ditutup itu adalah pintu keselamatan, pintu kerajaan surga. Bagaimana kalau kita seandainya itu membayangkan suatu saat kita terbangun dari tidur kita, dan ketika kita terbangun, kita ternyata ada di neraka. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian pernah membayangkan itu? Jika belum, saya berikan satu kesempatan sekarang membayangkan saudara bangun. Ternyata saudara yang berpikir bahwa saudara akan masuk ke surga, ternyata masuknya di mana? Di neraka. Dan saudara melihat orang-orang yang saudara benci, orang-orang yang saudara rasa itu bajingan, brengsek, ternyata ada di dalam kerajaan surga, sedangkan saudara itu ada di neraka. Bapak Ibu Saudara, mungkin apakah ini yang menjadi satu tantangan kita? Saudara,
siapakah sebetulnya yang akan masuk ke dalam kerajaan surga itu? Akankah kita yang akan masuk dalam kerajaan surga itu? Karenanya kita pada pagi hari ini perlu dengan serius mendengarkan pesan firman Tuhan di dalam Lukas yang ke-13 ayat 22 hingga ayat yang ke-30 ini. Saudara, kita bisa sangat dekat dengan gereja, tetapi kita tidak dekat dengan Kristus. Tidak memiliki relasi yang pribadi dengan Kristus. Kita merasa kita mengenal Kristus, kita merasa kita mengikut Kristus, mendengar ajaran Kristus, tetapi sebetulnya kita tidak punya relasi apa-apa dengan Kristus. Kita hanya merasa-rasa saja sebagai orang yang diselamatkan. Kita kelihatannya Kristen, tetapi tidak betul-betul menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mungkin berkata, saya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita tidak mengalami keselamatan itu. Karena kita tidak betul-betul percaya, kita percaya hanya karena kita itu tahu. Saudara, kita bisa menghidupi iman kita sebagai iman kebiasaan, iman warisan tanpa komitmen pribadi. Saya pernah berjumpa dengan seorang jemaat Kristen di dalam suatu gereja dan dia berkata, Pak Yo, saya itu sebetulnya aras-arasen ke gereja gitu. Kemudian kita ngobrol-ngobrol panjang dan kemudian saya tanya, lo mulai kapan saudara itu datang ke gereja? Dan dia bilang, sejak sekolah minggu saya datang ke gereja Pak Yu. Tapi pada waktu saya sekolah minggu, saya itu bosennya luar biasa ke gereja. Saya itu sebetulnya aras-arasen datang ke gereja. Tetapi saya terus datang ke gereja sekalipun saya aras-arasen. Wah, di satu sisi ada mengagumkannya, ya, sudah aras-arasen tapi tetap datang ke gereja. Terus dia bilang lebih lanjut, pada waktu remaja Pak Yo, saya lebih bosan lagi Pak Yo, saya lebih aras-arasen itu sebetulnya datang ke gereja, tapi saya tetap datang ke gereja. Saya pikir, wah, puji Tuhan, luar biasa, Tuhan memelihara orang ini, gitu ya. Tetap datang ke gereja sekalipun aras-arasan. Dan saya ingin mendengar kabar bahwa sekarang dia sudah mulai bersemangat, antusias datang ke gereja. Lalu saya tanya, lalu sekarang bagaimana keadaannya? Dia berkata, sampai sekarang sebetulnya saya aras-arasan Pak Yu untuk datang ke gereja. Lah kemudian saya tanya, loh kenapa kok aras-arasan datang ke gereja tapi tetap datang ke gereja? Orang-orang lain itu juga memiliki hal yang sama dan mengatakan, dulu karena engkong saya itu orang gereja dan menyuruh papa saya ke gereja, dan papa saya menyuruh saya untuk ke gereja, ya saya terus ke gereja. Lah sampai sekarang dewasa kok memiliki keputusan sendiri kok tetap ke gereja. Ya karena sudah menjadi satu kebiasaan di dalam kehidupan. Ini adalah iman warisan tanpa komitmen pribadi. Saudara, kita juga bisa terjebak, ternina-bubukan dengan pengetahuan-pengetahuan yang memberikan rasa aman yang palsu. Bagi orang-orang yang suka belajar, ya, bisa mengerti pengajaran-pengajaran iman Kristen, mengerti konsep tentang keselamatan di dalam Kristus, tetapi pemahaman itu hanya pemahaman di dalam satu pengetahuan. Tetapi apakah dia mengalami pertobatan yang sejati, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mungkin tidak, tetapi dia mengerti. Dan jangan heran Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang bisa mengerti itu asal dia punya kemampuan kapasitas otak, bahkan dia bisa ngambil sekolah teologi, dia bisa dapat doktor di bidang teologi, tetapi sebetulnya dia mengerti, tetapi dia tidak mengalami, dia tidak menghidupi apa yang diketahuinya. Ini adalah satu kondisi kita ternina-bubukan dengan pengetahuan yang memberi rasa aman. Tahu kebenaran, tetapi tidak hidup di dalam kebenaran. Dan iman seperti ini, seperti iman yang dituliskan di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan gemetar. Setan juga tahu, tetapi setan tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Saudara,
Iman yang seperti ini oleh Martin Luther disebut iman setan. Ya, iman setan adalah iman yang tahu tetapi tidak mengalami, tidak menghidupinya. Dan John Calvin itu juga berkata, setan tahu lebih banyak tentang Allah, tapi setan itu tidak memiliki relasi dengan Allah. Nah, sampai di sini siapa yang punya iman setan? Semoga-moga iman yang kita hidupi bukan iman setan yang seperti ini. Kita bisa terjebak di dalam rasa aman yang palsu. Dan mari kita lihat sekarang kisah di dalam Lukas 13 ini. Di dalam Lukas 13 ayat 22 kita dapat membaca di situ tentang konteks dari perumpamaan tentang pintu yang tertutup ini, ya. Di situ dituliskan seperti ini. Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Jadi konteksnya adalah perjalanan ke Yerusalem. Perjalanan ke Yerusalem itu adalah perjalanan menuju kemana? Perjalanan wisata. Kalau kita ke Yerusalem sekarang artinya kita sedang perjalanan wisata ke Yerusalem. Tetapi Yesus pada waktu itu perjalanan ke Yerusalem adalah perjalanan menuju ke kayu salib. Dan Yesus ketika melakukan perjalanan ke Yerusalem, ketika Yesus itu ditolak di dalam sinagoge, maka Yesus mulai memberitakan Injil Kerajaan Allah itu di jalanan. Kalau di sinagoge yang datang siapa? Di rumah ibadat orang Israel, orang Yahudi. Ya orang-orang Israel yang religius yang datang di sana. Tetapi Yesus itu sekarang mulai membuka pintu kerajaan Allah kepada khalayak ramai di jalanan. Di jalanan, di kota-kota, di Kekaisaran Romawi adalah jalanan yang isinya itu berbagai orang dari seluruh penjuru muka bumi. Seperti kota-kota metropolitan di dunia ini, isinya itu campuran. Dan bukan hanya orang-orang alim, tetapi orang-orang berdosa itu juga mendengar berita kerajaan Allah. Jadi ini adalah satu konteks di mana Yesus itu memberikan undangan secara publik dan universal. Ketika Yesus itu membuka pintu kerajaan Allah bagi orang luar, itu yang menjadi satu konteks dari ayat-ayat perikop Alkitab yang kita baca pada hari ini. Di tengah-tengah situasi seperti ini, maka ada pertanyaan dari orang dalam. Orang dalam yang merasa dirinya memiliki relasi dengan Yesus. Orang dalam yang adalah orang Yahudi yang merasa merupakan bagian dari umat perjanjian Allah. Orang dalam yang merasa bahwa mereka adalah murid Yesus. Dan orang dalam ini bertanya seperti ini. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Mari kita perhatikan ayat ini dengan lebih mendetil. Pertanyaannya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Dengan kata lain, Tuhan, kepada siapa sih keselamatan itu diberikan? Tuhan, orang golongan mana yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga itu? Jadi ini bukan pertanyaan yang tentang bagaimana diselamatkan, bagaimana menjalani pertobatan. Tetapi ini pertanyaan tentang identitas kelompok orang yang akan diselamatkan. Cakupan dari orang-orang yang diselamatkan. Siapa saja, kelompok yang mana saja yang bisa diselamatkan? Kepada siapa pintu keselamatan itu dibukakan? Mungkin sebagai orang Protestan, Injili yang ada di GKI Lyon, kita mungkin bertanya, Tuhan, kepada siapakah keselamatan itu diberikan? Apakah diberikan juga kepada orang-orang Kristen yang bukan Protestan, orang Ortodok Timur, orang Katolik Roma, atau lebih spesifik lagi, apakah juga diberikan kepada gereja-gereja yang bukan Injili, yang tidak jelas gitu kelihatannya, karismatik dan sebagainya? Apakah mereka juga adalah orang yang diselamatkan?
Atau lebih spesifik lagi, Tuhan, mereka bukan Elion, apakah mereka itu juga Kristen? Apakah mereka itu juga diselamatkan? Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang seperti itu. Dan di tengah-tengah pertanyaan yang seperti itu, Yesus memberikan seruannya di dalam ayat 24 hingga 25. Seruan Yesus adalah, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Dan jika tuan rumah itu telah bangkit dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu. Saudara, mungkin saudara pernah antri di dalam jalur yang sempit dan berdesak-desakan. Dalam bulan Januari ini ada 3 jemaat kita yang menikah, begitu ya. Dan dalam pernikahan itu ada foto booth. Dan di dalam foto booth itu biasanya ada jalur kecil dan orang itu berdesak-desakan antri. Saudara, saking berharganya ya momen untuk dijepret kamera itu, kita bisa berduyun-duyun rame, datang berderet-deret, ngantri untuk dapat foto itu. Mengapa? Karena momen foto itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Nah, apakah kerajaan Allah itu sedemikian berharga bagi kita sehingga kita mau berdesak-desakan untuk mendapatkan kerajaan Allah itu? Contoh yang lain, saudara, bertahun-tahun yang lalu ketika keponakan saya di Jakarta itu masih remaja, mereka mau nonton konser artis Korea, nah, ya. Dan karena saya waktu itu tinggal di Jakarta, saya menemani mereka untuk ngantri tiket. Dan pada waktu ngantri tiket, mereka ngantri jam 2 pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan waktu saya menemani mereka ngantri jam 2 pagi, itu ada hall besar dan ada ribuan orang. Ngapain? Ngantri untuk dapat tiket. Dan tidak semua orang itu bisa dapat tiket, mereka rela ngantri seperti itu. Saudara, seberapa berharga begitu ya sesuatu, maka kita itu rela untuk berdesak-desakan untuk mendapatkan tiketnya. Pertanyaannya, seberapa berharga kerajaan Allah itu sehingga kita rela ngantri masuk ke sana? Atau bagi kita, ngapain kita berdesak-desakan di situ? Mendingan kita mencari jalan yang lebar, yang lebih enak bagi kita daripada kita berdesak-desakan di situ. Jadi seruan Yesus ini memberikan satu penekanan kepada kita tentang kesempatan. Kesempatan itu tidak terbuka untuk semua orang. Kesempatan itu hanya didapatkan oleh mereka yang berjuang keras untuk mendapatkan kesempatan itu. Dan suatu saat kesempatan itu akan ditutup. Kesempatan tidak akan dibuka selama-lamanya. Karenanya penting bagi kita untuk mengupayakan maksimum effort, upaya yang sekeras-kerasnya untuk ngantri, untuk berdesak-desakan, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Ini menekankan pentingnya kesungguhan, keseriusan, keterlibatan total kita. Sekali lagi, seberapa berharga kerajaan Allah itu untuk diperjuangkan? Apakah kita sungguh mau masuk ketika pintu itu masih terbuka? Atau bagi kita, ngapain aku repot-repot ngantri seperti itu? Seruan Yesus seperti ini bukanlah merupakan satu ajaran dari Injil Lukas yang mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah upaya manusia. Ayat-ayat ini tidak mengajarkan kepada kita bahwa kitalah yang mengupayakan untuk membuat jalannya. Ayat-ayat ini tidak mengajarkan kepada kita bahwa kitalah yang berusaha untuk membuka dan menutup pintu. Jalan sempit iman melalui Yesus Kristus merupakan satu jalan anugerah yang diberikan kepada kita. Bukan kita yang membuat jalan yang sempit itu. Jalan yang tidak mudah tentunya. Mengapa jalan ini tidak mudah? Karena jalan ini juga merupakan satu jalan yang tidak selalu sesuai dengan logika manusia.
Tadi kita menyanyikan lagu I Believe. Ya, I believe, aku percaya. Aku percaya kepada Allah Tritunggal. Aku percaya Allah itu menjadi manusia. Mungkin ketika kita memberitakan anugerah umum, berita-berita yang umum yang bisa diterima oleh orang-orang bukan Kristen, kita mudah untuk percaya. Tetapi ketika kita berbicara tentang bagian-bagian inti iman Kristen, sebagaimana kita bisa nanti juga ikrarkan di dalam pengakuan iman rasuli, merupakan hal yang sebetulnya sulit untuk diterima. Anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus merupakan jalan sempit yang memerlukan pengorbanan. Kita harus menjadi murid Kristus yang siap untuk menyangkal diri dan memikul salib untuk memasuki jalan yang sempit itu. Ngapain? Bukannya kita lebih enak mencari jalan yang luas, yang menyenangkan kita. Ini bukan ajaran keselamatan oleh upaya manusia, melainkan suatu konsekuensi logis dari anugerah. Anugerah tidak meniadakan disiplin. Anugerah itu diikuti oleh perseverance of the saint, satu ketekunan orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu perlu terus-menerus masuk di dalam ketekunan pertobatan untuk menjalani ucapan syukur atas anugerah yang diberikan. Anugerah itulah yang melahirkan kedisiplinan kita. Dan iman yang aktif, iman yang sejati, iman yang menyelamatkan adalah iman yang bersifat aktif. Ini merupakan seruan Yesus pada orang dalam untuk melakukan introspeksi. Introspeksi atas rasa aman yang lahir dari iman yang palsu tanpa pertobatan yang sejati. Seruan Yesus pada pagi hari ini perlu kita dengar. Ini adalah seruan Yesus bagi kita yang merasa saya sudah Kristen, saya orang gereja, saya paham ajaran Kristen, saya aktif pelayanan, saya bahkan ikut pemuritan. Dan seruan Yesus ini merupakan satu ajaran, peringatan bagi kita. Ketika Allah itu membuka pintu anugerah, jangan mengabaikan kebaikannya. Kabar baiknya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pintu anugerah masih terbuka saat ini. Saudara diundang di dalam panggilan ibadah untuk datang beribadah. Di dalam panggilan ibadah tadi ada seruan untuk kita itu datang kepada Tuhan dan bertobat. Dan marilah kita mendengar panggilan anugerah yang belum tertutup bagi kita itu. Jangan kita mengabaikan kebaikannya. Karena jikalau kita itu mengabaikan kebaikannya, anugerahnya, maka kita akan mengalami satu ironi kehidupan yang tragis. Ya, di dalam kisah ini kita bisa melihat di dalam ayat 26 dan 27. Orang dalam yang merasa orang Yahudi, umat pilihan Allah, yang merasa mengikut Yesus dan murid Yesus mendengar ajaran Yesus, itu ternyata nggak masuk dan dia mengetuk-ngetuk pintu. Dan di dalam mengetuk pintu dia memiliki harapan bahwa pintu itu akan dibukakan, pasti dibukakan untuk aku. Aku itu orang dalam. Tuhan, bukakanlah pintu bagi kami. Tetapi jawaban sang Tuhan itu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Tidak tahu kamu datang di sini adalah satu bahasa perjanjian. Dengan kata lain bahwa aku tidak ada perjanjian apa-apa dengan kamu, aku tidak ada urusan apa-apa dengan kamu, aku tidak ada relasi yang personal dengan kamu. Bukan berarti aku tidak pernah lihat kamu, aku tidak pernah mengenal namamu, bukan itu. Tetapi kamu tidak ada urusan apa-apa denganku. Aku tidak punya relasi apa-apa denganmu. Aku tidak tahu kamu itu datang dari mana. Ini satu pertanyaan yang mengejutkan bagi orang dalam. Lah, wong aku itu orang dalam, kok aku dibilang tidak punya relasi apa-apa denganmu? Lalu orang itu akan memberikan penjelasan. Kami telah makan dan minum di hadapanmu. Engkau bahkan telah mengajar kami. Saudara, di dalam konteks kuno Yahudi pada waktu itu,
masalah makan minum bersama itu masalah yang serius. Ya, jadi kalau kita sudah pernah makan dan minum dengan orang itu, artinya kita itu adalah satu geng gitu ya, satu teman, satu kelompok. Kamu dan aku itu mengalami satu persekutuan, aku dan kamu itu duduk bersama-sama, kita itu teman. Dengan kata lain, kalau saya makan dan minum bersama Gary, bersama Pak Jo, begitu ya, itu artinya bahwa saya temenan sama Gary, sama Pak Jo, begitu ya. Jadi kita itu satu kelompok, satu persekutuan. Kalau saya ditempelengin orang, nanti yang akan maju Gary, kan kira-kira begitu ya, Gary ya. Karena kita satu kelompok, satu persekutuan. Tetapi orang ini di sini memberikan satu penjelasan bahwa Tuhan, aku itu makan dan minum bersama-sama denganmu. Secara eksternal itu memiliki konteks duduk bersama. Tetapi secara internal di dalam hatinya ternyata tidak ada hubungan apa-apa dengan sang Tuan itu, dengan Kristus. Bahkan orang dalam ini berkata, engkau itu bahkan telah mengajar kami itu muridmu. Aku sudah ikut KTB, dan yang ikut KTB yang ngajar bukan Yohanes Budi, yang ngajar KTB itu Tuhan Yesus, aku ini muridmu. Tapi kita melihat jawaban sang Tuan itu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Dan yang lebih mengagetkan, sang Tuan itu berkata, enyahlah dari hadapanmu kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Kamu mengatakan bahwa kamu umat perjanjian, kamu mengatakan bahwa kamu adalah muridku, tetapi sesungguhnya siapa kamu? Kamu tidak lain adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang yang melakukan kejahatan tetapi merasa aku orang dalam. Aku murid Yesus. Aku orang Kristen. Ini adalah ironi tragis tentang orang dalam yang ditolak. Sudah sangat dekat, merasa dekat, namun tidak masuk. Ditolak. Dan dia mengabaikan pintu keselamatan, anugerah yang ditawarkan di dalam Yesus Kristus di dalam masa hidup mereka. Dan bagi orang-orang dalam yang seperti ini akan ada ratapan dan kertak gigi. Hal itu bisa kita lihat di dalam Lukas 13 ayat 28 hingga 30. Di dalam kisah ini sang Tuan itu menjawab, Abraham, Ishak, Yakub, serta semua nabi di dalam kerajaan Allah. Hal ini sangat penting buat orang Yahudi. Kenapa? Karena Abraham, Ishak, Yakub adalah nenek moyang mereka. Dan semua nabi itu ada dalam kerajaan Allah. Lebih lanjut, orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan. Dengarkanlah suara nafiri pemanggil semua umatnya dari seluruh penjuru muka bumi yang ada di jalan-jalan kota di Romawi, kekaisaran Romawi pada waktu itu mendengar berita Injil. Dan mereka itu akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sungguh mengagetkan karena seorang yang merasa dirinya adalah umat pilihan Allah, yang merasa dirinya adalah murid Yesus, itu tidak masuk. Tetapi para pemungut cukai, para pelacur, orang-orang berdosa, orang-orang yang di luar pikiran kita, malah mereka yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan di sini dijelaskan bahwa kamu sendiri itu bukan cuma tidak dibukakan pintu, tetapi akan ditendang, dicampakkan keluar ke dalam penghukuman yang kekal. Bukankah ini merupakan suatu hal yang sangat tragis dan ironis? Ini merupakan satu ungkapan rasa sakit dan frustasi karena ditolak. Adakah di antara kita yang pernah merasakan rasa sakit karena ditolak?
Ada yang merasakan bahwa ketika kita ingin masuk ke satu universitas yang kita incer dan kita minati, tetapi ternyata keluar surat bahwa kita tidak bisa masuk ke dalam universitas itu. Ada satu perasaan sakit, kecewa dengan kondisi seperti itu. Ada juga yang menginginkan jabatan promosi tertentu di dalam karir, atau menginginkan untuk dapat kepercayaan tertentu di dalam pekerjaan, tetapi kemudian promosi itu ditolak. Ada rasa frustasi di sana. Ada juga yang mungkin merasakan, saat ini sedang merasakan atau pernah merasakan, kita mendambakan seseorang, tetapi kemudian kita ditolak oleh orang itu. Saudara, bagaimana perasaan kita ketika kita merasakan penolakan yang menyakitkan itu? Dan bagaimana kita membayangkan jika suatu saat kita terbangun dari tidur dan ternyata kita berada di neraka dan ditolak oleh Allah? Apakah yang akan menjadi penyesalan kita? Kita mungkin berkata, Tuhan, aku sering ke gereja, aku melayani Tuhan, aku terlibat di dalam ini dan itu di dalam pelayanan. Tapi kita perlu mengingat satu pesan tegas dari Tuhan. Kesempatan bertobat tidak boleh dipermainkan. Dan hari ini kesempatan itu belum tertutup. Akankah kita mempermainkan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan? When the door shut, ketika pintu itu tertutup, menegaskan kepada kita bahwa keselamatan kita bukan ditentukan oleh aktivitas rohani kita, bukan ditentukan dengan seberapa dekat kita dengan gereja, tetapi oleh relasi yang hidup bersama dengan Kristus. Bukan soal seberapa lama kita sudah ada di gereja, tetapi apakah kerinduan-kerinduan rohani itu bertumbuh di dalam kehidupan kita. Siapa di antara kita yang dari kecil aras-arasan ke gereja dan sampai sekarang aras-arasan ke gereja? Apakah ada di antara kita? Tetapi tetap datang ke gereja. Jikalau saudara aras-arasan ke gereja dari kecil dan sampai sekarang itu aras-arasan datang ke gereja, tetapi tetap datang ke gereja, kesempatan itu masih dibuka. Ketika pintu kesempatan anugerah masih dibuka, janganlah kita melupakan kebaikannya. Janganlah kita terjebak dengan rasa aman yang palsu dan menindakbubukkan kita. Mari kita mempergunakan kesempatan yang ada ini untuk mengenal dan mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adakah di antara kita yang hadir pada pagi hari ini mengikut Tuhan, tapi sampai saat ini belum pernah sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Seruan firman Tuhan pada hari ini ketika Allah membuka pintu anugerah, jangan mengabaikan kebaikannya. Saudara, karenanya berita firman Tuhan hari ini mengundang kita untuk terus-menerus itu datang kepada Tuhan dengan satu kesadaran dan pengakuan. Ada beberapa tanda dari orang-orang yang menerima anugerah Allah. Orang-orang yang menerima anugerah Allah itu menyadari akan dosanya. Pekerjaan dari Roh Kudus yang melahirbarukan adalah menyadarkan manusia akan dosanya. Menyadarkan manusia akan kerusakan-kerusakan, akan luka-luka yang terjadi di dalam kehidupannya. Seringkali kita tidak berani mengakui, kita tidak berani berhadapan dengan diri kita sendiri yang berdosa. Kita bahkan membungkus dosa-dosa kita itu dengan kegiatan-kegiatan agamawi. Setiap minggu kita datang ke gereja sehingga kita merasa sudah aman karena kita datang ke gereja. Tetapi orang-orang yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk mengerti anugerah Allah, pertama-tama dibuat sadar akan dosa-dosanya. Apakah kita sadar akan dosa-dosa kita? Apakah kita sadar akan kelemahan kita? Apakah kita sadar akan kerusakan kita, kehancuran kita? Kita mungkin ingin mendandani diri kita sedemikian rupa sebagai orang yang hebat.
Tetapi pekerjaan Roh Kudus itu akan membuat kita menyadari bahwa kita bukan orang hebat. Kita orang yang sakit dan membutuhkan tabib. Saudara, marilah kita datang dengan pengakuan kita. Orang yang dibenarkan bukan orang yang merasa diri itu benar dan orang lain itu yang salah. Yang salah itu pasanganku, suamiku, istriku. Yang salah itu orang lain di sekitarku. Aku itu yang benar. Yang salah itu komunitasku, yang salah itu gerejaku, yang salah itu pendetaku, dan aku lebih baik dari semuanya. Aku orang benar. Tetapi orang-orang yang diselamatkan adalah orang yang menyadari, aku orang yang berdosa Tuhan. Aku membutuhkan juru selamat. Aku membutuhkan juru selamat. Dan orang yang berdosa ini adalah orang yang menyadari bahwa anugerah Allah itu besar. Anugerah Allah itu mengundang. Anugerah Allah itu masih memberikan kesempatan. Anugerah Allah itu diberikan melalui pintu yang sempit. Yesus Kristus yang tersalibkan dan menggantikan dosa-dosa kita. Yesus Kristus yang oleh darahnya menebus dosa-dosa kita dan oleh bilur-bilurnya membalut luka-luka kita. Pertanyaannya, apakah kita mau mengaku dosa kita? Apakah kita mau mengaku luka-luka kita? Bagi kita yang mengaku dosa, bagi kita yang mengakui luka kita, kita diundang untuk datang kepada pintu kasih karunia. Dan kita yang sudah menerima pintu kasih karunia itu dipanggil untuk menghidupi kehidupan kita sebagai wujud ucapan syukur kita. Kita bersyukur karena justru di tengah-tengah kerusakan dan luka-luka kita, kita itu diundang untuk masuk ke dalam pemulihan dan keutuhan. Dan kita menjalani kehidupan kita dengan ucapan syukur di dalam pertobatan dari hari ke hari. Pertobatan yang melibatkan satu doa, ya Tuhan kasihanilah aku, karena aku ini orang berdosa. Ya Tuhan kasihanilah aku, karena aku ini membutuhkan anugerah-Mu. Ya Tuhan, aku bersyukur atas anugerah-Mu. Dan aku akan masuk dalam pertobatan dari hari ke hari, bukan hanya rutinitas sehari-hari di gereja. Saudara, ini juga merupakan satu pesan bagi kita gerejanya. Ketika Yesus itu membuka pintu lebar-lebar pada orang luar, kepada orang-orang yang sosial ekonominya berbeda dengan kita, orang-orang yang modelnya itu berbeda dengan kita, sekalipun laki-laki berpuncir dan bertato, orang-orang yang mungkin cara berpakaiannya berbeda dengan kita, orang-orang yang warna kulitnya itu berbeda dengan kita. Ketika Tuhan itu membuka pintu lebar-lebar pada orang luar, maka sebagai gereja jangan kita mempersempit pintu jadi hanya untuk kalangan sendiri. Yang warna kulitnya sama, yang sosial kelasnya itu sama, yang pendidikannya itu sama, yang cara berpakaian dan cara berbahasanya itu sama. Dan kita perlu mengingat salah satu bahaya terbesar gereja adalah ketika gereja menjadi wadah aktivitas tradisi agamawi. Mengapa kita ke gereja? Karena ini tradisi. Kenapa kita beribadah di Elion? Karena Elion ini warisan keluarga kita dan kita perlu preserve, kita perlu melestarikan Elion. Dan itu merupakan salah satu bahaya terbesar gereja ketika kita melakukannya tanpa satu hal yang penting, relasi yang sejati dengan Kristus. Saudara, salah satu bahaya terbesar gereja adalah memberikan rasa aman yang meninabobokan jemaat dengan Injil yang murahan, yang lunak dan empuk, tanpa mengajak jemaat memiliki pengenalan pribadi akan Kristus, tanpa menumbuhkan kerinduan rohani di dalam jemaat. Aku rindu mendengar firman-Mu, aku rindu diperbaharui oleh Kristus, aku rindu dari hari ke hari itu mengalami jalan pertobatan. Jangan kita terjebak dengan Injil murahan yang menjebak kita seperti itu.
Karena itu merupakan bahaya terbesar gereja. Gereja yang seperti itu bukan jalan keselamatan. Gereja yang seperti itu adalah kuburan massal yang menyesatkan. Mari kita kembali kepada berita Injil yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa.